Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Yudit Channel. Kali ini pembahasan ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester 2 kita adalah tentang kelanjutan dari materi permintaan, penawaran, harga dan pasar yang telah kita bahas dalam pembelajaran sebelumnya. Perhatikan pasar yang ada di lingkungan sekitar kita. Pasar tersebut bukan hanya untuk melakukan transaksi jual beli, akan tetapi beberapa orang ke pasar hanya untuk melihat-lihat atau sekedar mengetahui keadaan barang dan harga. Pada era globalisasi saat ini, transaksi tidak hanya terjadi di pasar, akan tetapi dapat pula melakukan transaksi melalui jual beli secara online. Oleh karena itu, pengertian pasar tidak terbatas pada tempat bertemunya penjual dan pembeli, melainkan adanya transaksi jual beli barang dan jasa yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi, pengertian pasar secara luas adalah sarana atau tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Atau, pasar adalah proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan. Unsur-unsur penting yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu pasar. Pertama adalah adanya barang yang diperjualbelikan. Kedua, adanya penjual dan pembeli walau tidak bertemu langsung. Yang ketiga, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan yang keempat adalah adanya media komunikasi. Fungsi-fungsi pasar. 1. Fungsi distribusi. Dimaksudkan pasar sebagai sarana untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua adalah fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan konsumen. Yang ketiga adalah fungsi promosi, artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Diharapkan melalui fungsi ini, produsen dapat menjual barang sekaligus memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Macam-macam pasar. Pasar menurut wujudnya. Yang pertama adalah pasar konkret. Pasar konkret adalah pasar yang unsur-unsur pasarnya terlihat jelas. Ada penjual maupun pembeli, serta terjadinya transaksi di pasar tersebut. 2. Pasar abstrak, yaitu pasar yang unsur-unsur pasarnya tidak dapat dilihat secara langsung. Contohnya adalah pasar online. Selanjutnya adalah pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Yang pertama, pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya pasar ikan, pasar buah, supermarket, atau mall. 2. Pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan berbagai keperluan faktor-faktor produksi. Seperti contohnya adalah pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan. Pasar menurut luas jaringan distribusi. Yang pertama adalah pasar setempat, adalah pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. 2. Pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara, penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. 3. Pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. 4. Pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat di seluruh dunia. Pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Yang pertama adalah pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. 2. Pasar mingguan, yaitu pasar yang hanya dilaksanakan dalam seminggu sekali saja. 3.
Pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya hanya dilakukan sebulan sekali saja. 4. Pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setiap setahun sekali. Pasar menurut organisasi atau strukturnya. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Adalah sebuah pasar di mana di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi di pasar dengan produk yang dijual relatif sama atau bersifat homogen. 2. Pasar persaingan tidak sempurna. Kebalikan dari pasar persaingan sempurna, maka pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar yang hanya memiliki penjual terbatas tetapi pembelinya sangat banyak. Barang atau jasa yang terdapat dalam pasar ini heterogen. Namun, karena jumlah penjualnya terbatas, maka penjual menjadi pihak yang menentukan harga. Harga. Pengertian harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Menurut ahlinya, yaitu Kotler dan Armstrong pada bukunya tahun 2010, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Jadi, terbentuknya harga pasar melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli, di mana harga pasar terjadi setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Demikian pembelajaran kita kali ini, sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.